Kalian pasti punya koin angklung. Koin angklung di negara saya masih bisa digunakan untuk membayar tukang parkir. Koin masih bisa digunakan untuk membeli permen Yupi. Koin masih bisa digunakan untuk buat bayar parkir. Kalau ada yang mau membeli dengan harga yang mahal, kalau ada yang mau mencari koin seperti ini, kalian bisa mendapatkan berapapun yang kalian inginkan. Kalian bisa mencari sebanyak-banyaknya karena di negara saya koin angklung masih berlaku. Jadi kalian cukup tukar sesuai nominal. Tidak usah membeli, tidak usah mencari repot-repot karena stok koin yang masih berlaku jelas masih ada di masyarakat. Kalian bisa nuker di tukang parkir atau kalian bisa datang ke supermarket. Biasanya kalau kalian kembali 1000, Anda akan mendapatkan koin seperti ini. Jadi nggak usah repot-repot untuk mencari atau membeli koin ini dengan harga yang mahal ya. Halo, kembali lagi bersama kolektor uang kuno ya. Oke, mungkin kalian punya koin seperti ini nih. Koin 1000 angklung ya. Ini adalah salah satu koin yang sangat-sangat viral. Viralnya melebihi barang yang dicari oleh kolektor. Saking viralnya ya, jadi saya mencari barang, nggak ada satupun yang masuk, tetapi banyak sekali justru orang yang menawarkan koin seperti ini kepada saya. Nah, bagi kalian yang masih mempunyai koin angklung ya, bagi kalian yang masih mempunyai koin angklung, disimak video saya. Saya akan menjelaskan apakah koin ini itu dicari sama kolektor atau tidak. Soalnya masih banyak yang tidak tahu, mungkin karena dia bukan lokasinya di Indonesia, dia lokasinya di negara lain ya. Jadi tidak tahu bahwasanya koin ini masih berlaku. Oke, saya akan menjelaskan ya. Ini adalah koin angklung. Koin angklung memang sangat viral karena memang yang menawarkan koin-koin seperti ini bukan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia pasti tahu bahwasanya koin angklung yaitu koin yang masih berlaku dan masih bisa digunakan untuk alat transaksi. Kalau kalian punya koin angklung, khususnya yang bukan orang Indonesia lah. Karena orang Indonesia pasti tahu, bos, bahwasanya koin ini masih berlaku. Jadi tidak akan ada yang mau menjual koin seperti ini. Apalagi minta harganya tinggi. Banyak orang-orang negara asing ya menawarkan koin angklung minta dijemput. Banyak orang-orang warga entah Brasil atau Zimbabwe ya menawarkan koin seperti ini ke kami untuk dijemput dan minta dibeli mahal. Katanya buat bayar utang dan lain sebagainya. Mohon maaf warga-warga yang saya cintai ya bosku ya. Untuk koin angklung saya tidak pernah mencari dan saya tidak pernah membeli.
Karena di negara saya koin ini masih berlaku, jadi saya nggak perlu repot-repot mengeluarkan uang untuk membeli koin seperti ini. Jadi saya nggak perlu membeli ataupun mencari koin seperti ini ya. Mungkin di negara kalian bisa laku mahal, silahkan langsung main ke Indonesia, carilah koin-koin sebanyak-banyaknya. Karena kalau kalian membutuhkan koin angklung, di negara kami masih sangat gampang mencarinya ya. Mau mencari berapa karung, saya rasa sekarang kalian masih bisa mengumpulkan koin-koin seperti ini. Karena di negara kami, koin seperti ini hanyalah koin yang biasa digunakan untuk kembalian. Ada juga yang dijadikan untuk membayar tukang parkir. Kalau warga Indonesia tahulah apa itu tukang parkir ya. Kalau negara asing ya nggak tahu ya bos. Nah, ada juga orang yang menawarkan koin seperti ini ke kami, katanya mau dijual. Kemarin banyak orang yang WA saya, katanya mau dijual koin seperti ini untuk membayar hutang. Waduh, waladalah. Koin ini masih berlaku kalau di negara Indonesia. Jadi tidak akan ada yang mau membeli ya bos. Koin ini masih berlaku di negara Indonesia. Jadi warga Indonesia, kolektor Indonesia tidak akan ada yang mau membeli koin seperti ini. Koin 500 dan koin angklung di Indonesia masih berlaku. Jadi saya rasa kolektor Indonesia tidak mencari, apalagi membeli mahal. Kalau di negara selain Indonesia mungkin banyak yang mencari, silahkan. Ada yang mau membeli dengan harga yang mahal, silahkan. Tetapi kalau di Indonesia, koin ini masih bisa digunakan untuk membeli Yupi, membeli cilok, atau membeli tahu bulat kalau di negara Indonesia. Nah, kalau melati yang kuning seperti ini, kalau di negara Indonesia sudah mulai berkurang. Koin 500 melati kalau di Indonesia sudah mulai berkurang masa edarnya. Karena memang sebentar lagi sudah akan ditarik oleh bank. Karena sudah ada gantinya ya. Nah ini gantinya, yang ini yang lama. Nah kalau di Indonesia masa edar uang itu ada batas. Jadi kadang beberapa tahun sekali bank kita menciptakan uang yang pecahannya sama tetapi berbeda bentuk dan juga berbeda warna. Berbeda warna dan juga pastinya berbeda bahan. Kalau yang kuning, kalau Indonesia orangnya pintar-pintar bosku ya. Kalau koin seperti ini pastilah kalian tahu bahwasanya kalau warna kuning seperti ini berbahan kuningan. Tetapi ada negara-negara asing WA ke saya, katanya dibilang koinnya berbahan emas. Waduh, kok berwarna kuning dibilang emas? Kalau ini koin emas, pecahan 500 tidak akan beredar. Karena rata-rata sebelum diedarkan langsung dijual ke toko emas. Bisa laku lebih mahal dan juga pasti masa edarnya tidak akan sebanyak ini. Ya.
Ini hasil dari ngumpulin dari tukang parkir, ngumpulin dari kembalian-kembalian toko ya. Jadi kalau di Indonesia tidak perlu repot-repot mencari sebanyak-banyaknya, apalagi membeli dengan harga yang fantastis. Main ke negara kami kalau kalian memang membutuhkan koin-koin seri seperti ini. Di rumah saya kalau dihitung mungkin ada sekitar 3.000 keping koin 500 melati, bos. Kalau kalian mau menghitung sendiri, saya persilahkan karena stok saya memang masih banyak. Bukan karena saya seorang jutawan atau seorang miliarder, tetapi memang untuk koin seperti ini harganya belum seberapa. Jadi masih mampu ekonomi saya untuk mengumpulkan koin-koin seri 500 melati. Nah, kalau kalian lihat konten di YouTube ataupun di Facebook ya, yang memberitakan katanya dicari, katanya dibeli mahal oleh kolektor, saya rasa kalian pintar lah, tidak akan tertipu oleh konten-konten yang seperti itu. Karena kalau konten kami sudah dijelaskan dan sudah saya sering bikin video. Mungkin kalau sering nonton video saya pasti akan pintar ya. Karena memang saya selalu memberikan edukasi kepada penonton saya yang pintar-pintar supaya tidak termakan berita hoax ya. Kalau ada yang bilang laku mahal, main ke rumah saya, silakan ambil lalu dijual. Ambil berapa silakan, dijual silakan. Tetapi nanti kalau laku mahal ya seenggaknya kita dikasih buat beli kopi ya. Ya hitung-hitung ingat kepada yang memberi ya, bukan memberi. Seperti itu nih. Nah, jadi kesimpulannya kalau koin seperti ini ada yang WA ke saya, langsung saya blokir ya. Jadi kalau ada yang menawarkan koin seperti ini ke saya, langsung saya blokir karena orang yang WA menawarkan koin seperti ini untuk dijual, saya rasa otak dia sudah mati. Karena kita tahu bos, kalau koin ini masih berlaku, jadi tidak ada kolektor yang bodoh yang mau membeli, yang mau mencari koin yang masih berlaku. Apalagi kalau dibeli dengan harga yang mahal. Karena kita tahu bosku, Indonesia kolektornya tidak ada yang bodoh, jadi tidak mungkin ada yang mau membeli koin ini dengan harga yang mahal. Paham ya? Kalau ada yang bilang harganya mahal, main ke rumah saya tampol pakai sendal swallow. Kalau ada yang bilang mahal, ada yang mau menjemput, main ke rumah saya bos. Saya tampol pakai sendal swallow, nggak usah bayar. Cukup saya tampol, saya kasih koin, minta berapa? 10 keping, tampol 10, saya kasih cuma-cuma. Nggak usah bayar, serius. Biar cerah ya, soalnya sangat meresahkan bagi konten kreator yang memberitakan berita-berita hoax ya.